Tampun Juah. Seperti umumnya subsuku Dayak lainnya, masyarakat Dayak Iban juga sangat terkait dengan kisah-kisah lisan yang melegenda. Di antaranya tentang asal-usul mereka, yakni dari sebuah tempat atau wilayah yang disebut Tampun Juah. Tampun Juah adalah sebuah tempat bermukim suku Dayak Iban pada zaman dahulu, yang biasa juga diistilahkan Tembawang atau Temawai oleh orang Dayak. Tempat tersebut berada di antara wilayah Sungai Sai, Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Masyarakat Iban yang dalam satu kelompok serumpun Iban di masa itu disebut sebagai masyarakat Pangau Bayau, serta disebut Urang Pangau atau orang menua, yang artinya orang yang berasal dari tanah ini atau tanah Borneo. Sebelum di Tampun Juah, masyarakat Pangau Bayau hidup di daerah Bukit Kujau dan Bukit Ayau. Kemudian pindah ke Air Berurung, Balai Bidai, Tinting Lalang Kuning hingga ke Tampun Juah. Berdasarkan kisah lisannya yang dikutip dari beberapa sumber, dalam pengembaraan dari satu tempat ke tempat lain, beberapa ada yang terpisah dan membentuk suku atau kelompok lainnya. Asal kata Tampun Juah berasal dari dua buah suku kata, yakni Tampun dan Juah. Dua kata ini terkait dengan suatu peristiwa bersejarah yang merupakan peringatan akhir terhadap suatu larangan yang tak boleh dilakukan sama sekali. Penamaan Tampun Juah berawal dari sebuah kisah. Pada beberapa abad yang lalu, hiduplah seorang pemuda yang bernama Juah. Diam-diam, Juah menjalin hubungan asmara dengan gadis yang bernama Lemai, yang ternyata merupakan saudara sepupu sekalinya, atau Mandal. Hubungan terlarang itu pun tercium dan menjadi gosip hangat di perkampungan, sehingga Juah dan Lemai ditangkap dan diadili untuk mencari kebenarannya. Setelah melalui proses dan dari hasil musyawarah, mereka dinyatakan bersalah dan telah melanggar aturan adat, sehingga mereka harus ditampun. Tampun sendiri adalah istilah hukuman atau hukuman mati. Juah dan Lemai mencoba berontak dengan berdalih cinta, namun aturan adat harus tetap dijunjung tinggi, karena dipercayai peristiwa tersebut akan mendatangkan petaka bila mana tidak segera dilakukan hukuman. Demi ketentraman kampung dan menjunjung tinggi aturan adat, Juah dan Lemai akhirnya dihukum mati. Proses eksekusi pun dilakukan oleh seorang tetua yang diistilahkan Lujun atau Algojo atau tukang eksekusi, yang pada waktu itu zaman pemerintahan Guntur Bedendam Lam Sepanggi atau biasa disebut Jempa. Proses dilakukan dengan cara memasung seseorang dengan terlentang, sementara satunya ditelungkupkan pada pasangan yang terlentang tersebut. Kemudian, dari punggung yang terlungkup ditumbuk dengan bambu runcing. Setelah itu, keduanya dihanyutkan di sungai.